Untuk tugas pertama mata kuliah komunikasi data yaitu tugas persiapan perkuliahan. Kita diminta membuat blog dan channel YouTube, lalu membuat satu artikel berisi NIM, nama kelas, dan screenshot channel YouTube. Ini dia, kita sudah buat blog, ini NIM, nama kelas, dan screenshot channel YouTube. Setelah itu kita posting. Nah, adapun tugas kedua dari komunikasi data yaitu kita diminta memilih dua buah perangkat yang dapat saling berkomunikasi. Nah, adapun contoh kasus komunikasi data yang saya pilih yaitu antara perangkat webcam dan laptop. Nah, apa sih media transmisi atau penghubung antara keduanya sehingga bisa saling bertukar data? Nah, yaitu menggunakan internet protokol atau internet ya. Nah, adapun data yang ditransmisikan atau yang ditransferkan seperti itu mengenai data video dan audio. Manfaatnya sangat bermanfaat sekali, apalagi di era yang canggih seperti ini, di mana kita sering melakukan meeting Zoom, meeting kelas, streaming, dan lain-lain. Pada tugas ketiga, kita diminta mengerjakannya secara berkelompok, yaitu membuat PPT mengenai perbandingan WiFi 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, adapun sejarahnya di sini kita akan di dalam PPT ini kita memasukkan sejarah WiFi 2,4 GHz, sejarah WiFi 5 GHz, definisi WiFi 2,4 maupun 5 GHz. Nah, ini perbandingannya, kekurangan dan kelebihan WiFi 2,4 GHz. Untuk kelebihannya yang pertama, jangkauan WiFi 2,4 GHz lebih luas. Tapi kekurangannya yaitu kepadatan frekuensi yang tinggi, terus kecepatannya terbatas, lalu rentang terhadap gangguan dari perangkat elektronik lainnya. Nah, sedangkan WiFi 5 GHz yaitu kecepatan data transfernya lebih tinggi, kinerjanya lebih baik, lebih banyak kanal tersedia, tapi kekurangannya penetrasi yang lebih rendah melalui dinding dan objek. Terus jangkauan yang lebih terbatas dibandingkan kalau tadi kan WiFi 2,4 GHz itu tidak terbatas, kalau ini 5 GHz dia terbatas jangkauannya. Adapun contoh implementasinya, nah kesimpulannya yaitu perlu pertimbangan. Kita lebih butuh yang kecepatan, jangkauan, atau lingkungannya yang bagaimana. Nah, jika hal tersebut sudah dipertimbangkan, maka kita tidak bingung lagi memilih WiFi 2,4 ataupun 5 GHz. Nah, untuk tugas keempat yaitu video presentasi transmisi data. Kita diminta untuk mempresentasikan hasil dari PPT tugas ketiga, di mana untuk peserta Zoom yaitu teman-teman kelompok lain, dan hasilnya di-share di YouTube lalu dikirim ke link pengumpulan tugas komunikasi data. Nah, tugas kelima yaitu kita diminta untuk membandingkan dua jenis media transmisi berupa kelebihan dan kekurangannya. Lalu kita buat di blog masing-masing. Nah, adapun media transmisi yang saya pilih yaitu antara kabel tembaga dengan Bluetooth. Nah, adapun di sini kabel tembaga kelebihannya
konduktivitas yang baik, mudah dibentuk dan dipasang, biaya yang terjangkau dan tahan terhadap korosi. Tapi kekurangannya itu rentan terhadap pencurian, rentan terhadap gangguan elektromagnetik, berat dan tidak ramah lingkungan. Sedangkan Bluetooth itu memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan ya. Yang pertama itu portabilitas, konsumsi energi rendah, kemudahan pengaturan. Terus kekurangannya itu jangkauannya terbatas, kecepatan transfer datanya terbatas dan intervensinya. Nah, adapun contoh kasus antara perbandingan Bluetooth dan tembaga yaitu contohnya yaitu menggabungkan penggunaan kabel tembaga dengan Bluetooth sebagai media transmisi adalah sistem audio di sebuah ruangan konferensi atau presentasi di sebuah perusahaan. Nah, media transmisi yang cocok untuk digunakan antara keduanya adalah kabel tembaga. Mengapa? Karena ini memberikan koneksi yang stabil dan kualitas suara yang baik. Selama presentasi, kabel tembaga biasanya juga digunakan karena kualitas suara konsisten dan minimnya intervensi serta memastikan suara yang jernih dan responsif tanpa adanya keterlambatan atau gangguan yang disebabkan oleh koneksi nirkabel seperti transmisi pada Bluetooth maupun Wi-Fi.